Misalkan contoh namanya Mas Agus, gimana Mas Agus, ada kendala enggak, itu coba cerita lah, dari situ nanti kan bisa dijadikan bahan diskusi. Setelah semua siap, muridnya ngomong aja Pak, cuy. enggak. Sersan Sensi, obrolan serius santai, sensasi kontroversi. Iya Pak, saya MBG loh. MBG itu hubungannya dengan pendidikan itu sinkron ya, kan gitu. Terus apakah nanti bisa berkelanjutan jangka panjang atau hanya sekedar setelah kekuasaan ini ganti, programnya akan ganti kan gitu. Ya, tapi kaduan Mas, terlalu jauh kalau seperti itu. Jadi MPG-nya nanti berkelanjutan enggak setelah era periode Pak Prabowo ini, ya itu masih terlalu jauh. Tapi kan yang penting MPG ini tujuannya itu nanti kemana sih? Arahnya kan pasti ke pendidikan, ya bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu kan sebetulnya faktor-faktornya kan tidak hanya MBG. Tujuannya MBG makan bergizi gratis diberikan kepada siswa agar siswa menjadi cerdas. Kan sana loh tujuannya. Nah, padahal kalau kita melihat di dalam pendidikan itu kan faktornya banyak. Mulai dari siswa, ada siswa yang menerima ilmu, ada guru yang memberikan ilmu, ada aturan, ada sistem, kemudian ada sarana dan prasarana. Dan itu faktor-faktor pendukung atau faktor penunjang untuk keberhasilan pendidikan. Nah, tapi setiap daerah, kalau ini menurut saya, setiap daerah itu kan punya skala prioritas yang sendiri-sendiri. Kalau misalkan untuk pendidikan, di salah satu contoh suatu tempat daerah, mungkin sebagian besar siswanya sudah cerdas. Ya, mungkin ya ini ya sudah cerdas. Cuma sarana dan prasarananya yang masih kurang mendukung. Mungkin tempat duduknya atau mungkin sarana prasarananya untuk di dalam kelasnya itu kan ada. Itu yang menjadi skala prioritas kan harus sarana prasarannya, bukan untuk MPG-nya. Ya memang anggarannya ya gede loh, 300 triliun lebih. Ya, itu kalau untuk pembangunan sarana prasarana ya lebih dari cukup se-Indonesia gitu Pak. Iya, bisa. Makanya gitu kan skala prioritasnya berbeda-beda. Contoh yang paling sederhana, kalau misalkan siswa itu yang menerima ilmu, guru itu yang memberi ilmu. Sarana dan prasarana itu kan hanya sebagai lingkungannya yang pengaruhnya mungkin tidak terlalu signifikan ya. Kalau misalkan orang belajar dengan pakai meja kursi atau mungkin dengan duduk kan pengaruhnya tidak begitu besar. Tapi yang penting adalah menerima ilmunya dari yang diajarkan oleh guru itu bagaimana supaya siswa itu bisa menerima secara optimal. Dan tujuannya kan ke sana. Nah, untuk menerima optimal salah satunya memang ya siswanya harus cerdas. Tapi tidak hanya cerdas, ada faktor lain. Misalkan salah satu contoh, kalau saya mengibaratkan siswa itu punya tempat atau gelas lah ibaratnya. Guru itu yang memberikan apa istilahnya? Ya apa? Ceret itu boleh ngarani bahasa Indonesia atau teko ya, menuangkan tekonya ke dalam gelas lah. Gelasnya sudah ada, tapi kan gelas ini harus diperhatikan dulu posisinya itu tertutup apa enggak, terbalik atau enggak, gelasnya bocor atau enggak. Itu kan penting. Ya, sebagus apapun air yang diberikan, ilmu yang diberikan, tapi kalau gelasnya itu misalkan enggak terbuka, tertutup, kan enggak bisa masuk. Misalkan ibaratnya kalau orang cerdas itu gelasnya besar. Ya lah. Tapi kalau gelasnya itu tertutup atau mungkin bocor. Nah, kan enggak bisa. Ya kan tujuannya memang MBG kan di situ Pak.
mencerdaskan ibaratnya kan. Iya, Tapi iya, dengan cara memberi makanan bergizi gratis. Nah, apakah itu mempengaruhi kecerdasan anak ataupun bisa meningkatkan EQ? Padahal dari segi makanannya ya banyak sekali yang tidak ya ibaratnya yang tidak sesuai dengan standar 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau Seperti makanan-makanan normal pada umumnya sebenarnya di program itu. kalau memang fakta di lapangannya belum betul-betul 4 sehat 5 sempurna atau belum bergizi, itu kan nanti pasti ada perbaikan. Nah, kita anggap itu makanannya sudah bergizi dan siswa-siswanya menjadi cerdas, kan seperti itu. Diharapkan kan seperti itu. Diharapkan Ya. seperti itu. Lah, makanya tadi saya kan bercerita, kecerdasan itu kan istilahnya kalau seperti air yang dituang ke dalam gelas, kecerdasan itu kan gelas yang semakin diperbesar, semakin panjang agar dia bisa menyerap ilmu lagi. Cuma saya memberikan ibarat gelas itu, gelasnya itu jangan sampai tertutup, jangan sampai bocor atau terbalik. Contohnya itu ada faktor lain selain dari kecerdasan yang berhubungan dengan mental. Nah, anggap contoh yang paling sederhana. Seorang siswa cerdas datang ke sekolah, kondisi dia lagi galau, lagi emosi. Bisa nggak kira-kira nerima ilmu? Nggak bisa. Lah makanya. Nah, harusnya itu kan juga menjadi bahan masukan untuk guru-guru kita. Iya, berarti tugas guru. Nah, bagaimana membuat anak-anak yang datang, misalkan ya EBG ini sudah berjalan. Oh, betul-betul memang sudah sempurna, sudah bagus, 4 sehat 5 sempurna, sudah makanan yang betul-betul bergizi, siswanya menjadi cerdas, tapi ada faktor lain yang seperti itu. Bagaimana supaya siswa itu siap menerima ilmu. Kalau dia berangkat kondisi masih galau, lah ini yang sering kali kan di bidang pendidikan kita, guru itu ya nyun sewu, kalau saya ngibaratkan kan nggak peduli gelasnya itu tertutup atau enggak, yang penting dia ngocorkan air. Soal gelasnya itu bisa menerima air atau enggak kan enggak begitu berpikir. Ya mental Iya. memang ya penting, Pak. Nah, sangat penting itu. Memang ada terbaru ya kasus anak yang bikin surat itu kan termasuk tekanan mental itu. Nah, betul ya. Tidak ada yang tahu mereka itu kekurangan dalam segi finansial untuk membantu ibunya. Bahkan sampai kirim surat segitu agar meringankan beban ibunya. Itu pukulan telak loh itu buat pemerintah. Nah, salah satu jadi misalkan kalau ada siswa sebelum pelajaran dimulai atau sebelum air itu dituangkan, dikocorkan, itu kan harus dilihat dulu gelasnya itu semua harus terbuka, jangan sampai gelasnya itu bocor. Larinya ke sana. Jadi coba guru itu mendengarkan dulu siswa-siswanya. Jadi Contoh. secara mental misalkan datang ditanya gitu. Ya, diajak diskusi bagaimana berangkat sekolahmu dari rumah, ada kendala enggak, kan harus seperti itu. Coba misalkan ada siswa yang diem, biasanya orang kalau punya masalah kan jarang untuk, nah itu ditanya sama gurunya, gimana, misalkan contoh namanya Mas Agus, gimana Mas Agus ada kendala enggak, itu coba cerita lah, dari situ nanti kan bisa dijadikan bahan diskusi. Setelah semua siap, muridnya ngomong aja Pak. Cuy. Intinya kan bagaimana sih pendidikan di dalam kelas itu dibuat senyaman mungkin, seenak mungkin, semenyenangkan mungkin, kan itu ya. Memang ya pendidikan, selain pendidikan yang ada di sekolah itu peran penting orang tua itu juga pengaruh. Ya, Orang di rumah. Ya, termasuk yang di rumah, lingkungan itu mempengaruhi juga pendidikan. Dan masalah pendidikan